kita akan mulai pelajaran bahasa Indonesia. Pertama kita akan berdoa terlebih dahulu, lalu kita akan mengabsen kehadirannya. Lalu kedua, kita akan mengasah materi minggu lalu, yaitu membahas tentang teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi itu adalah genre teks yang berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Gagasan tersebut bisa disampaikan oleh penulis atau pembaca menurut sudut pandang masing-masing. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Kemudian struktur teks eksposisi yaitu yang dibangun oleh pendapat atau opini. Isi teks eksposisi merupakan A1 tesis atau pernyataan pendapat, B argumentasi, dan C penegasan ulang. Ketiga, ciri kebahasan teks eksposisi yaitu banyak menggunakan istilah yang sesuai dalam bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembaca memperkuat gagasan yang disampaikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi sekarang. Kita akan membahas tentang teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan. Teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung lelucon atau sindiran yang bertujuan untuk mengesankan gitu ya, mengesankan bagi orang lain. Jadi dalam teks anekdot ini kayak mengandung sindiran apa sih gitu. Kalau misalkan ya sindirannya itu kayak misalkan dapat membuat cerita lucu yang menarik tapi bisa menghibur dan mengesankan bagi orang lain. Orang lain tuh tertarik kayak, oh iya gitu, ini lucu. Nah, dua, menciptakan suatu sindiran kepada pihak lain dalam bentuk cerita lucu. Contohnya anekdot kasus korupsi. Ketiga, menciptakan suatu kritik sosial berbentuk cerita lucu yang berpotensi menciptakan suatu kebaikan. Kemudian kita dapat adapun strukturnya ya. Teks anekdot itu sama seperti teks eksposisi. Teks eksposisi, teks observasi itu ada strukturnya gitu ya. Jadi untuk membuat cerita teks itu gimana? Pasti bakal ada strukturnya. Nah, baik struktur dalam teks anekdot ini, yang pertama ada abstrak. Apa sih abstrak itu? Abstrak menggambarkan isi teks secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi isi cerita. Jadi kayak menggambarkan atau disebut kalau dalam kata lain seperti sketsa gitu kan. Yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan tentang latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita tersebut dapat terjadi. Kenapa sih cerita itu tuh bisa terjadi? Apa sih latar belakangnya? Nah, itu orientasi. Kemudian yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dalam cerita. Krisis itu bisa disebut sebagai inti ceritanya itu apa gitu. Yang ketiga ada reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian penutup dalam cerita teks anekdot ini. Lalu ada ciri-ciri teks anekdot yang perlu kita ketahui. Ciri-cirinya yang pertama bisa menghibur atau mengundang tawa bagi pembaca ataupun pendengarnya. Kedua, untuk menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung pembaca atau pendengar atau yang diceritakan. Ketiga, sebagai media penyampai pandangan aspirasi yang bernilai positif dalam berbau humor ke publik. Keempat, untuk menginspirasi pembaca atau pendengar agar dalam penyampaiannya tuh proses atau rasa tidak setuju dalam pemilihan opsi atau cara santun. Kaidahnya apa? Adapun kaidah teks anekdot yaitu 1. Menggunakan
kata kerja yang sudah lampau. Kedua, menggunakan kata kenangan atau kata kenangan itu yang sudah lampau. Ketiga, menggunakan gaya bahasa, metafora, atau kiasan. Kemudian, menggunakan kata penghubung dan tanda baca sesuai kaidah. Yang kelima, bersifat naratif atau diceritakan secara runtut. Menggunakan kata sifat, benda, dan kata majemuk. Nah, jadi pemaparan materi telah selesai. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, cukupkan sekian. Lalu kesimpulan dari materi sekarang yaitu teks anekdot bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Teks anekdot berisi tentang lelucon yang lucu dan unik, ceritanya sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang ada pada kehidupan nyata. Jadi teks anekdot itu merupakan cerita yang nyata adanya, kejadian yang terjadi, dan teksnya itu berisi tentang lelucon yang